Apa jadinya jika anak putus sekolah bertambah besar jumlahnya? Di Pandeglang, Banten, 42.000 lebih anak tidak melanjutkan sekolah karena kondisi keluarga. Anak-anak gembira bersekolah di Pandeglang. Namun di antara mereka terdapat anak yang tidak menikmati pendidikan karena berbagai faktor, di antaranya kondisi keluarga, sosial, hingga ekonomi. Data dari Disdikpora Pandeglang, sebanyak 42.415 anak tidak melanjutkan sekolah. Kategori anak yang belum mengenyam pendidikan, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya, serta siswa yang terancam putus sekolah. Makanya setiap sudah kita tekan, ya sudah kita berikan solusi setiap tahun, setiap akhir tahun ajaran, ya itu muncul kembali, ya meningkat lagi setiap tahun akhir tahun ajaran meningkat lagi. Sebaiknya pemerintah maupun masyarakat memperhatikan anak-anak di sekitarnya yang berhenti bersekolah dengan membantu kekurangannya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jajaran pengurus Majelis Ulama periode 2025-2030 resmi dikukuhkan pada Sabtu siang di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara pengukuhan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2028 disaksikan Presiden Prabowo serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Ormas Islam dari seluruh Indonesia. Pada kepengurusan baru ini, Ketua Umum MUI dijabat oleh Anwar Iskandar serta wakilnya Khalil Nafis, Anwar Abbas dan Marsudi Syuhud. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI kembali dijabat mantan Wapres Ma'ruf Amin dan salah satu wakilnya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pekerja Majelis Ulama Indonesia. Mohon doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sementara itu dalam pidatonya di acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo akan menyiapkan lahan seluas 4.000 meter di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan badan umat Islam lain termasuk ormas-ormas Islam. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI. Warga Depok berdatangan ke kantor BPJS Kesehatan Kota Depok untuk menanyakan solusi dinonaktifkannya layanan kesehatan yang mereka gunakan. Kondisi tersebut memicu keluhan karena iuran BPJS Mandiri dinilai memberatkan. Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok masih didatangi warga Depok untuk menanyakan solusi dinonaktifkannya layanan kesehatan yang mereka gunakan. Iuran BPJS Mandiri tersebut dinilai memberatkan. Mereka mengaku kesulitan membayar iuran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Salah satu warga Winda mengaku kebingungan karena suaminya harus menjalani cuci darah rutin akibat gagal ginjal. Meski telah mendatangi kantor BPJS, ia terpaksa mendaftar sebagai peserta mandiri agar suaminya bisa segera menjalani cuci darah. Saya pribadi kan saya sebenarnya butuh banget nih PBI karena suami sedang tidak bekerja dikarenakan tadinya bekerja karena ada sakit kronis jadi menyebabkan suami tidak bekerja. Dengan adanya PBI sangat membantu. Posisi saya mencari kerja juga belum dapat.
dengan adanya ini keberatan juga, saya satu kakak 4 orang, jadi 140 per bulan harus bayar, sedangkan saya sama suami tidak ada pendapatan. Bingung juga, seharusnya seperti suami saya yang gagal ginjal dan harus HD, seharusnya diprioritaskan, jangan dipersulit lah. Akibat kepesertaan BPJS yang tidak aktif, suaminya bahkan sempat 2 kali absen menjalani cuci darah. Bahkan Winda terpaksa meminjam uang dari kerabatnya untuk membayar iuran BPJS Mandiri agar suaminya bisa kembali menjalani hemodialisa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Akibat BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBI nonaktif, warga memenuhi kantor BPJS Kesehatan. Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti meminta masyarakat untuk cek status kepesertaan sebelum berobat ke rumah sakit. Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBIJK dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Kesehatan Depok. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak di rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana, Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Nggak bisa. Ke bayar Mandiri. Saya ini penyakit diabetes. Sementara itu, menurut Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, seluruh peserta BPJS PBI diminta mengecek status kepesertaannya agar dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Gufron juga menegaskan, jika yang menentukan masyarakat berhak menerima fasilitas BPJS PBI adalah Kementerian Sosial, bukan BPJS. Sekali lagi, seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Nah, sebelum ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masalahnya kalau sudah ke rumah sakit, nah dia nggak tahu, nggak ngecek sebelumnya. Nah, Sejak awal Februari, sekitar 11 juta warga penerima BPJS bagi warga kurang mampu dinonaktifkan. BPJS menyebut penonaktifan tersebut untuk keperluan pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan rumah sakit dilarang keras menolak pasien cuci darah apapun alasan administratifnya. Polemik penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBIJK masih berlanjut. Akibatnya sejumlah pasien tidak bisa berobat bahkan ditolak rumah sakit. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait polemik penonaktifan BPJS PBIJK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan
BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Wamenkes Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBI JK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya. Ini kan kita lakukan aktivasi. Ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh dinas sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS PBI milik pasien mendadak tidak aktif. Akibatnya pasien kebingungan. Warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan.